lagi di Female As The Expert bersama aku Rizky Mulyani. Nah, seperti episode-episode sebelumnya nih, di Female As The Expert kali ini kita juga memiliki topik yang sangat menarik, yakni permasalahan hormon akibat stres. Kenali dan ketahui efeknya. Sudah hadir ahlinya, pakarnya nih, Dr. Batara Immanuel Sirait, SPOG Cover, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, konsultan fertilitas endokrinologi reproduksi dari RSIA Bunda Jakarta. Halo dok, apa kabar? Hai Mbak Kiki, baik. Hai sahabat Femela, saya Dr. Batara. Salam kenal. Seperti biasanya, kalau kita di Femela As The Expert ini memiliki 10 pertanyaan terpilih dari sahabat Femela yang kita saring, dan mereka nih penasaran banget sih gimana mengatasi stres dan sehingga mungkin itu berpengaruh terhadap hormon gitu ya dok ya? Iya. Stres itu ya dok ya? Iya benar. Oke, sebelum saya membacakan pertanyaan ini dok, stres itu sebenarnya bisa dihindari kan ya dok ya? Iya, ada hal-hal ya tentu yang bisa kita hindari dan ada hal-hal juga yang memang tidak terhindarkan. Contoh yang tidak terhindarkan apabila ada gangguan dari pihak luar yang terjadi secara terus-menerus. Misalnya pada hubungan antara sesama di kantor, bawahan dengan atasan. Misalnya kita punya atasan yang toksik gitu ya, itu akan sangat mengganggu. Dan kalau terus-terusan terjadi tentu akan mengganggu stress level kita. Contoh lain juga yang tidak terhindarkan, misalnya ada kejadian luar biasa yang kita kehilangan orang yang sangat kita cintai. Misalnya orang tua kita meninggal, kemudian bertubi-tubi disusul lagi dengan kehilangan anak dan lain-lain. Itu akan juga sangat wajar apabila itu menjadi satu pemicu stres yang tingkat tinggi. Tapi memang sedapat mungkin kita selalu diajarkan untuk mampu memanage stres itu. Ya, kita atur bagaimana kita selesaikan satu demi satu masalah kita supaya tidak menumpuk dan supaya tidak berkepanjangan. Karena stres yang berkepanjangan, stres yang berat berkepanjangan tentu akan berdampak pada seluruh fungsi tubuh kita. Hidup kita secara manusia, tubuh ini diatur oleh otak. Di otak itu tentu ada hormon, ada enzim, ada sel syaraf yang semua saling berinteraksi, ada pembuluh darah, dan pada akhirnya apa yang terjadi di pikiran itu pasti akan mempengaruhi tubuh kita, mempengaruhi organ-organ kita yang lain, gitu Mbak. Oke dok, jadi ada yang bisa dihindari dan ada yang tidak ya dok ya? Oke, langsung aja nih dok, saya bacakan pertanyaan yang pertama ya dok ya dari sahabat Femela, yakni Leila_Niwanda. Katanya gini dok, setengah tahun terakhir pekerjaan sedang cukup banyak sehingga waktu tidur saya pun berantakan. 2 bulan ini siklus haid saya tidak seperti biasanya. Sebelumnya terprediksi secara akurat dengan menggunakan aplikasi. Apakah hal ini bisa disebabkan oleh stres atau kurang tidur? Dan apakah ada tes yang dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum ke dokter untuk memastikan penyebabnya? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya kira sahabat Femela, stres mengganggu haid itu jelas sekali. Itu sudah sangat terbukti dalam banyak sekali penelitian yang sudah berlangsung lama. Contoh-contoh klasik seperti ini sudah banyak sekali kita hadapi di dalam praktek klinik kita di RSIA Bunda. Pasien datang dengan, dok saya kurang tidur, sudah berminggu-minggu nggak bisa tidur, akibatnya saya sudah tidak haid selama 2-3 bulan. Gitu. Atau dok ini sedang mempersiapkan ujian jadi kurang tidur, jadi stres, takut tidak lulus, takut persaingan, akhirnya dia sudah tidak haid selama 3 bulan. Atau ada atlet yang mengejar prestasi, misalnya dia harus masuk ke dalam satu sistem pelatihan dan di dalam satu camp begitu, dia dilatih dengan waktu berlatih yang cukup panjang ditambah dengan stres, takut kalah, takut tidak terpilih tadi, takut tidak lolos seleksi. Ini memang sudah terbukti dengan adanya peningkatan kortisol di dalam darah yang mempengaruhi otak. Pada akhirnya akan mengganggu hormon-hormon reproduksi yang mengatur secara keseluruhan fungsi haid pada perempuan itu. Karena haid itu sebenarnya adalah hasil akhir, produk dari satu orkestrasi beberapa organ yang memproduksi hormon. Otak ada hipotalamus, ada kelenjar otak, hipofisis,
kemudian ada indung telur atau ovarium pada perempuan, kemudian ada rahim di bagian dalamnya, itulah nanti akan memproduksi darah haid. Nah, semua ini mestinya bekerja dengan baik, dengan ritme yang baik, dan memberikan gejala yang baik pada timing yang baik. Nah, pada saat terganggu di atas, itu terganggu semua sampai ke bawah, dengan hasil akhir bisa berhenti haid. Nah, ini kita bisa datang dengan ketakutan lagi. Waduh, saya nggak haid lagi. Sudah tadinya stres karena cemas, tambah lagi nggak haid. Nah, ini akan menjadi semacam lingkaran yang jelek yang tidak akan berkesudahan. Jadi jelas kalau sudah bisa menyadari bahwa dirinya stres, ya tentu harus di-manage dengan baik. Ya, kalau masalahnya pekerjaan atau kurang tidur, ya nggak bisa dong. Semua orang butuh tidur. Tidur itu mestinya sepertiga dari waktu kita. Ya, kalau kita punya waktu, Tuhan kasih 24 jam, ya tidurnya 8 jam. Gitu, 8 jam ini harus kita manfaat, setidaknya 8 jam kita manfaatkan. Karena tidur itu satu proses istirahat, satu proses regenerasi sel. Bagaimana sel-sel kita yang sudah jelek, sudah rusak, sudah mau mati, itu digantikan dengan sel-sel baru. Sehingga bisa terjadi satu proses regenerasi yang baik. Nah, orang yang kalau kurang tidur, itu pasti satu gangguan emosional, gampang sekali marah, tidak bisa fokus, kelelahannya, fatigue, nggak tahu kenapa saya capek banget ya. Ya pasti dong capek, kurang tidur gitu. Dan kita semua, saya udah sampaikan di depan, kita dipengaruhi oleh fungsi otak kita. Nah, jadi pada kasus ini harus cukup tidur. Ya, bicarakan dengan manajemen bagaimana cara yang terbaik supaya dia punya waktu tidur dong. Bagaimana manajemen yang baik juga mesti memikirkan kesejahteraan karyawan dong. Masa Mbak Kiki disuruh satu hari meliput 12 narasumber, saya kira juga kan nggak tepat juga. Tentu ada scheduling gitu yang dengan suatu kepatutan gitu. Saya kira gitu, Mbak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua nih, Dok. Dari Ibu Nadine Faris Nadira Nashwa. Apa dampak stres yang lama dalam jangka panjang? Apakah akan memicu berbagai macam penyakit selain gangguan hormon khususnya pada wanita? Oh iya, jelas. Stres itu bukan suatu proses normal. Ketika kita berada di dalam mode yang bukan normal, hal-hal buruk pasti muncul. Stres itu akan meningkatkan tekanan darah, membuat lebih berat fungsi jantung, fungsi pembuluh darah, pikiran tidak beristirahat, sel-sel tidak beristirahat. Sudah jelas jangka panjang ini bisa gangguan jantung, hipertensi, bisa stroke. Ya, belum lagi gejala-gejala lain yang lebih ringan gitu ya. Ya tadi seperti kelelahan otot, tidak bisa fokus. Ya, nggak ada untungnya kita membiarkan stres berlama-lama gitu. Baik dari sisi perusahaan juga punya karyawan seperti itu pasti tidak akan produktif, dirinya juga dia akan tidak sehat. Apabila dia menjadi seorang ibu di rumah juga dia nggak akan bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Dia akan mungkin tidak akan rileks dengan suaminya. Dia nggak akan rileks dengan anak-anaknya apabila sudah punya. Ini akan melebar kemana-mana. Bagaimana orang stres mau, melakukan, saya kasih contoh yang paling ekstrim aja. Bagaimana mau melakukan hubungan suami istri? Gitu. Kalau stres terjadi pada laki-laki, mungkin dia akan kelelahan, mungkin tidak mudah untuk menjalankan fungsinya. Ya, saya nggak usah secara eksplisit menyampaikan ini. Istri juga begitu. Ya, ini akan mengakibatkan perubahan lokal di area organ intim juga. Kita juga kelelahan, kita tidak mood untuk melakukan hubungan yang mestinya hubungan yang menyenangkan, yang memang anugerah Tuhan gitu, untuk satu keluarga kan, suami istri gitu. Ya, tapi karena stres ini, ya selain tadi mengganggu organ-organ lain, juga mengganggu fungsi sebagai seorang ibu. Oke, Dok. Nah, pertanyaan yang ketiga nih, dari dix.city. Mitos atau fakta bahwa stres bisa menjadi salah satu penyebab naiknya asam lambung dan menjadi penyebab heartburn? Jika iya, apakah bisa dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya heartburn tersebut yang disebabkan oleh stres? Bisakah dengan olahraga untuk meminimalisirnya, Dok? Ya, stres itu mengganggu keadaan di dalam lambung. Di dalam lambung itu mestinya ada satu zat namanya prostaglandin yang melindungi bagian dalam atau lapisan dari lambung. Jadi dia sebenarnya stres itu bukan meningkatkan asam lambung, tapi menurunkan daya tahan lambung terhadap asam lambung. Makanya rasanya kok kayak
apa namanya, tadi disebutkan heartburn. Heart itu kan jantung, rasa terbakar di daerah jantung. Apa hubungannya dengan jantung? Rupanya jantung dan lambung itu sebelahan. Makanya rasa nyeri atau rasa terbakar yang diakibatkan oleh lambung itu suka terjadi di sekitar jantung. Makanya istilahnya jadi heartburn. Ya sebenarnya nggak ada hubungannya dengan jantung yang terbakar gitu. Jantungnya sih baik-baik aja. Cuman karena lokasinya di situ, asam lambungnya jadi gasternya itu lambungnya terlindungi dengan adanya prostaglandin yang cukup, tapi karena gangguan, karena stres, prostaglandin jadi minimal, jadi dia tidak terlindungi, mulai itu heartburn, ya mual, muntah, sedikit masuk, muntah lagi, mual, dan lain-lain. Ya, nah sekarang bagaimana mengatasinya? Ya mengatasinya jangka pendek dengan pengobatan untuk melindungi lambung tadi. Obat-obatan lambung bisa digunakan untuk mengatasi. Nah, atasi jangka panjangnya bagaimana ya? Stresnya di-manage. Ya kita bisa dengan healthy food, kita bisa lakukan dengan exercise ya, olahraga yang cukup, mencari hobi yang, nah ini susah nih. Kalau masalahnya tadi dia juga nggak punya waktu untuk tidur, apalagi punya waktu untuk hobi kan gitu kan, lebih susah lagi gitu. Sebentar-sebentar diajakin Zoom meeting sama bos gitu kan. Kadang-kadang ada double Zoom gitu, makanya kita punya gadget banyak gitu kan, bingung yang mana mau dijawab, mana yang mau didengar gitu kan. Tapi kita harus hadir semua. Susah lagi untuk cari waktu me time gitu ya dok ya? Susah, tapi itu sebenarnya harus ada. Makanya kita harus tinggal sebenarnya sih di lingkungan yang baik. Kita nggak jauh-jauh cari tempat berolahraga, menghirup udara segar, cari pohon, kita bisa lihat gitu. Hidup kita sebenarnya tidak didesain loh untuk 24/7, terus kemudian 9 to 5 or 9 to 9 di depan screen dan kita mengerjakan segala, ini nggak berhenti berpikir, nggak bisa loh begitu. Ya kita sebenarnya create our own stress gitu kalau kita mengerjakan itu. Jadi ya saya kira bagaimana tips and tricksnya, mesti bisa say no sama siapapun, supervisor atau apa itu nggak bisa, karena saya jam kerjanya jam segini. Di luar itu saya nggak akan layanin gitu. Mesti itu bagian dari memanage gitu. Karena kalau kita iyakan semua pekerjaan kita terima semua tanpa scheduling yang baik ya, we're killing ourselves gitu. Kita bunuh diri sih semua kalau menurut saya gitu. Karena kita tidak diciptakan untuk itu. Kita diciptakan untuk bekerja, berpikir, tapi beristirahat juga, bermain juga, happy juga gitu loh. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya nih dok. Pertanyaan yang keempat dari Rania_M. Apakah ketika kita mengalami stres secara berkepanjangan, bisakah menyebabkan timbulnya penyakit pada organ tubuh tertentu? Dan lebih sering menyerang organ tubuh yang mana ya dok? Dan bagaimana efeknya dalam jangka waktu yang panjang jika stres tidak dapat ditangani dengan baik? Iya, stres sangat mengganggu kehidupan kita sebagai manusia. Laki-laki dan perempuan sangat terganggu dengan adanya stres. Kita tidak berfungsi dengan optimal, tidak berfungsi dengan baik. Ya, organ-organ kita juga tidak berfungsi dengan baik. Ya, stres itu akan mengeluarkan substance zat, ya mainly yang utama namanya kortisol. Kortisol ini akan mengganggu keseimbangan di banyak tempat, di banyak hormon. Ya, jadi organ apa yang terkena udah jelas. Orang stres itu nanti detak jantungnya tambah cepat, jantung berarti bekerja ekstra di situ. Kemudian tensi biasanya akan naik, apalagi kalau stres berkepanjangan tidak teratasi dengan baik. Jadi stres ini sesuatu yang kalau menurut saya baiknya jangan dianggap biasa-biasa gitu ya. Nomor satu kita harus kenali dulu. Kita kenalin, kita stres nggak? Tanda-tanda stres apa? Nggak bisa tidur dengan baik. Pada jamnya tidur nggak bisa tidur. Pada jamnya bangun, susah bangun. Pada jamnya kerja, susah konsentrasi. Gitu. Pada saat kita dibutuhkan, kita tidak bisa perform. Kelelahan, capek. Baru bangun tidur capek. Mestinya kan baru bangun tidur seger gitu kan. Baru beristirahat seger. Baru liburan, kita langsung semangat gitu. Ini enggak. Capek terus, fatigue terus. Bukan hanya kelelahan biasa, kelelahan yang luar biasa. Capeknya capek banget ya. Kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain nih gitu. Nah itu fatigue. Ini efek jangka panjang dari berkelebihan dari stres. Kalau tidak segera diatasin, dan saya kira secara kesehatan tidak baik ya, organ-organ penting terganggu. Jadi ya balik lagi kita harus atasi stres. Nomor satu kenali dulu. Habis itu kalau kita bisa atasi sendiri kita atasi. Kalau nggak bisa ya kita mesti mencari pertolongan dari ahlinya, dari profesional. Mungkin kita ketemu psikolog,
ya mungkin kita ketemu psikiater, ya pokoknya bagaimana stres ini harus diatasi dengan baik, kalau bisa secepat mungkin. Nah, tapi seringkali stres ini disebabkan oleh, hampir pasti oleh hal-hal di luar kita, gitu, faktor eksternal, gitu, bukan diri kita. Jadi misalnya ada banyak pemicu yang dari sisi luar, gangguan, macet jalan, kerja di Sudirman, di Jakarta, tinggal di Kerawang, contohnya begitu. Nah, itu kan sudah 1 hari kita harus berjuang sekitar 2,5 jam mungkin, berangkat dan 2,5 jam pulang. Naik kendaraan juga yang tidak mudah mungkin, kendaraan umum yang tidak mudah, kendaraan pribadi juga tidak mudah menghadapi macet dan lain-lain. Ini semua terakumulasi tiap hari begitu, sampai di kantor menghadapi langsung problem yang mesti kita selesaikan. Jadi ini akan menggunung pada satu titik di mana daya tahan kita nggak bisa toleransi lagi, ya tentu tinggal gejala mana yang muncul duluan. Kayak gitu Mbak Kiki. Nah, selanjutnya nih, pertanyaan dari Nadinata. Hai dok, sebenarnya pengaruh hormon itu sangat berpengaruh nggak sih sama emosional kita? Kayak misalnya KB hormon, apakah bisa bikin kita jadi susah kontrol emosi ya? Iya, kadar hormon terutama estrogen dan tiroid juga itu berkaitan dengan stres. Berkaitan juga, ya sangat berkaitan dengan stres. Nah masalahnya ini individual sekali. Ada orang yang minum pil KB baik-baik aja. Ada orang yang minum pil KB jadi jerawatan, ada orang minum pil KB jadi mood swing, ada orang minum pil KB jadi bloating, jadi apa sih, rasa penuh, pusing dan lain-lain. Ya balik lagi ini individual, makanya ada baiknya dan sangat disarankan sebelum mengkonsumsi hormon apapun itu, pil KB dan lain-lain, berkonsultasi dengan dokternya. Nah, karena dokter perlu juga mempelajari riwayatnya bagaimana. Apakah ini akan berdampak negatif juga? Kemudian mungkin dicoba 1 bulan dulu. Terus abis itu komunikasi lagi bagaimana dengan 1 bulan dengan dosis yang sekian. Apakah ada gejala buruk yang dirasakan? Apabila ada, mungkin kita memilih untuk menurunkan dosis, memilihkan jenis pil KB yang lain, begitu. Jadi memang hormon ini sangat juga related dengan mood ya. Nah, selanjutnya nih, pertanyaan yang ke-6 dari Elizabeth Parwati. Katanya gini dok, kadang kita berlarut-larut saat mempunyai suatu masalah, walaupun itu hal kecil dan membuat pikiran kita menjadi kalut. Bagaimana cara menurunkan kadar hormon stres pada diri kita? Apa dampak besarnya jika kita mengabaikan kesehatan itu? Ya, sudah jelas yang harus dilakukan memanage stresnya, cari sumber stres. Kemudian kita pilah-pilah, kemudian diselesaikan satu demi satu sampai dengan selesai. Karena stres ini juga mempengaruhi orang yang usia reproduksi, mempengaruhi orang yang sedang hamil, ya mempengaruhi orang yang pengen hamil, gitu ya. Karena sudah disampaikan di depan tadi, stres juga pada akhirnya apabila berlama-lama mengganggu siklus haid. Nah, kalau siklus haid terganggu, stresnya masih di situ, akan berpikir lagi, tambah stres lagi. Jadi nomor 1 tentu kita harus lakukan manajemen dari stres itu. Apabila tidak bisa sendiri, ya butuh bantuan profesional, saya kira ya datang ke ahlinya. Saya kira gitu. Ya. Oke, jadi pokoknya harus diatasi dan dikenali sedini mungkin ya dok? Iya, betul. Oke, agar tidak berlarut nih sahabat Femela. Oke, pertanyaan yang selanjutnya nih, pertanyaan ke-7 dari Nirliani. Katanya gini dok, bagaimana cara bagi orang awam untuk mendeteksi apakah kelainan yang terjadi saat menstruasi tidak teratur dan keluarnya alergi kulit itu merupakan efek dari ketidakseimbangan hormon atau dari penggunaan alat kontrasepsi? Untuk usia perempuan di atas 30 tahun, apakah perlu dilakukan pengecekan hormon secara rutin? Dan hal-hal apa saja sih yang menjadi concern-nya dok? Kita mesti memikirkan bahwa bagaimana keseimbangan hormon ini bisa terjadi secara berkelanjutan. Dan kalau ada gangguan haid, saya kira bukan periksa hormon menjadi prioritas pertama yang harus dilakukan. Nomor 1 adalah konsultasi ke dokter kandungan terdekat. Yang sudah biasa konsultasi, kemudian dicari sumber permasalahan, kenapa gangguan haid. Ya, memang haid sangat diatur oleh hormon, betul. Nah, tapi apakah dia harus kita ukur hormon pada saat itu? Belum tentu. Ya, kita bisa melakukan serangkaian pemeriksaan dengan wawancara dulu yang dilanjutkan dengan pemeriksaan USG.
jangan-jangan ada hal-hal lain di situ yang menyebabkan gangguan haidnya, ya, yang kita sering sekali ketemu dengan incidental findings gitu. Dok, saya gangguan haid nih, misalnya tidak haid, atau misalnya dok, haid saya kok 2 kali sebulan. Begitu kita lihat dengan USG atau pemeriksaan lain, kita ketemu ada polip di situ, atau kita ketemu ada miom di situ, atau kita ketemu ada kista di situ. Ya, jadi belum tentu memang, dan jangan kita hanya berpikir bahwa gangguan haid itu hanya karena gangguan hormon. Ya, karena tidak selalu begitu. Dan kemudian bagaimana kita mengenalinya? Tentu nomor 1 memeriksakan gangguan yang kita alami tadi. Misalnya ada gangguan haid yang seperti saya sampaikan tadi, itu membutuhkan pemeriksaan. Ya, nggak bisa dengan mengira-ngira, nggak bisa dengan menuduh pil KB gitu, nggak bisa dengan mencari kambing hitam, ini jangan-jangan gangguan hormonal, atau jangan-jangan ini karena stres gitu. Padahal datang ke kita tuh pasiennya happy-happy aja, ceritanya panjang lebar gitu dengan muka senyum, bahkan bisa bergurau gitu ya. Tentu ya dengan ngelihat jenis tampilan itu kita yakin dia tidak sedang dalam kondisi yang stres gitu ya. Jadi kita memang harus melakukan serangkaian pemeriksaan. Nah, kalau gangguan kulit, gatal dan lain-lain, iya, memang bisa disebabkan oleh kadar hormon estrogen yang menurun. Memang bisa juga, dan itu kalau benar itu penyebabnya, kita bisa atasi dengan pemberian obat hormonal. Nah, tapi tentu untuk misalnya ada gangguan kulit, dokter terbaik atau pihak terbaik yang bisa menilai itu adalah dokter spesialis kulit dong. Jadi jangan gangguan kulit, datangnya ke dokter kandungan. Jadi kurang pas. Kecuali sudah datang ke dokter kulit sudah periksa, baru dokter kulit, ini bukan infeksi, ini bukan kelainan yang khusus, kemungkinan ini masalah hormonal, nah baru kita bisa belok ke dokter kandungan atau dokter penyakit dalam yang menangani masalah hormonal. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan ke-8 dari Melda_Mocha. Halo dok, apa benar kelebihan hormon estrogen dan tiroid pada wanita dapat menimbulkan kecemasan bahkan depresi? Bagaimana cara menstabilkan hormon tersebut? Ya, hormon ini mempengaruhi depresi, dan depresi atau stres mempengaruhi hormon juga. Jadi hormonnya mesti balance, tapi kan membalancing atau menyeimbangkan hormon itu tidak mudah. Yang lebih mudah kita balancing adalah, yang bisa kita atur adalah emosional kita, tingkat stres kita, bagaimana pekerjaan kita, kesibukan kita, istirahat kita, exercise kita, makanan kita. Yang lebih mungkin kita atur adalah diri kita, gitu. Bagaimana cara kita memerintahkan hormon kita, hey normal lah kau hormon, kan nggak bisa kan? Nah gitu, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mengatur scheduling kita, gitu ya, jangan terlalu berat bekerja, istirahatnya cukup, dan lain-lain yang sudah disampaikan tadi. Betul, memang gangguan tiroid, hormon tiroid, dan gangguan hormon estrogen bisa mengakibatkan hal-hal yang disebutkan tadi. Ya, tapi sekali lagi, ketika kita sudah mencoba memanage hal yang bisa kita manage dan belum berhasil, nah baru kita pendekatan dengan hormonnya. Kecuali datang dengan gangguan misalnya nih ya, tremor, begini, bergetar tangannya, terus susah tidur, mata menonjol dan lain-lain. Kita sudah ini bengkak ya di sini. Kita bisa berpikir bahwa ini jangan-jangan dari awal sudah ada gangguan tiroid. Kita lakukan pemeriksaan darah kita untuk melihat apakah dia kelebihan hormon tiroid atau kurang hormon tiroid. Nah, apabila sudah kita dapatkan ada gejalanya dan kemudian hasil laboratoriumnya juga mendukung, ya tentu ini sebaiknya secepat mungkin kita berikan terapi atau obat untuk menormalkan, untuk menetralkan. Ya, karena gangguan hormon tiroid ini juga bisa berdampak sama seperti disampaikan depan tadi kepada organ-organ lain. Apabila dia jantungnya jadi berdebar terlalu keras dan ini berlangsung begitu lama, ya tentu otot-otot jantung jadi menebal, ya, terlalu kecapean, dan bisa mengakibatkan serangkaian kerusakan yang lanjutannya dari situ. Oke, jadi semuanya harus diseimbangkan ya dok ya? Iya, betul begitu. Oke, selanjutnya nih dari Sarah Z. Halo dok, aku mau tanya, aku kalau lagi stres atau banyak pikiran itu sering banget jadi menimbulkan keputihan gitu. Apakah itu normal dok? Kalau jerawat aku jarang banget dan lebih seringnya keputihan. Gimana tuh dok? Stres itu sangat juga berhubungan dengan immune system kita, dengan daya tahan tubuh.
Ya orang yang stres, apalagi berlama-lama itu hampir pasti daya tahannya tubuh rendah. Kenapa? Jadi tidurnya pasti nggak benar. Dia makannya kemungkinan nggak benar, bisa kelebihan, bisa kurang. Ya, ini semua berdampak pada seluruh tubuh, termasuk juga dengan daya tahan ekosistem yang ada di dalam organ intim perempuan. Di dalam organ intim perempuan itu ada kuman yang membantu, kuman baik kita sebutkan, dan ada kuman yang jahat. Ya pada keadaan di mana daya tahan tubuh kurang baik, tentu dengan keadaan tertentu kuman yang jahat itu lebih leluasa untuk tubuh. Terjadilah populasi kuman jahat lebih mendominasi di situ dengan segala macam gejalanya, keputihan yang berwarna mungkin kuning atau kehijauan, berbau, jumlahnya banyak, gatal dan lain-lain. Yang semuanya kalau kita mau urut jangan-jangan dari daya tahan yang tubuh yang menurun gara-gara dia stres yang berkelanjutan, yang tidak semuanya berhubungan juga, walaupun mungkin tidak langsung, tidak indirect gitu relationship-nya. Gak terasa nih dok, pertanyaan terakhir, seru banget kita tadi pembahasannya ya sahabat Femela, dari Larasati Aprilia. Katanya gini dok, mana yang lebih rentan terhadap pengaruh hormon kesuburan akibat stres? Apakah laki-laki atau perempuan? Karena stigma yang beredar apabila ada pasangan yang sulit punya keturunan, kebanyakan kesalahan dibebankan pada pihak perempuan ya dok. Ya, inilah tidak adilnya kita ya. Kalau kami di bidang fertility, dokter kandungan, itu kalau ada pasangan, kita pakai istilah pasangan ya, pasutri, pasangan suami dan istri sebagai satu kesatuan gitu. Mereka married let's say 3 tahun, belum punya keturunan, yang mesti datang berdua dong, gitu. Bagaimana kita bisa yakin yang bermasalah tanda kutip yang mesti kita support atau kita bantu, kita atasi adalah hanya dari sisi istri atau sisi suami tanpa melakukan serangkaian pemeriksaan gitu. Jadi memang ini satu keadaan yang sudah membaik sekarang, gimana masyarakat kita ya, umumnya kami di RSCA Bunda, pasien datang untuk gangguan kesuburan itu sudah datang suami istri. Kalau dulu enggak tuh, istrinya didorong-dorong, kamu deh gitu, karena kita menganggap suami itu ya mungkin lebih superior mungkin ya, tapi ini kelihatannya sudah sangat berubah, sangat membaik sekarang. Datangnya sebagai tim pasangan suami istri. Sudah mulai aware ya dok? Sudah mulai aware. Jadi kita bisa memeriksakan suaminya, memeriksakan spermanya, jumlahnya bagaimana, bentuknya bagaimana, pergerakannya bagaimana. Dari istri kita bisa lihat haidnya, siklusnya baik apa tidak, ovulasi apa tidak, tidak ada masalah seperti kista, polip, miom dan lain-lain. Terus kemudian kita bisa lihat apakah ada fungsi saluran telurnya juga normal apa tidak. Itu semua kita lakukan basic fertility screening, pemeriksaan fertilitas yang mendasar. Nah, pertanyaan pertamanya tadi yang disampaikan adalah siapa yang lebih rentan, istri atau suami? Ya mestinya sih sama-sama rentan. Bisa dibayangkan kalau hormon itu ada di laki-laki dan ada di perempuan, dan kemudian kelelahan juga ada bisa dialami oleh laki-laki, dialami oleh perempuan. Gangguan mood juga bisa dialami oleh keduanya gitu. Jadi bayangkan, saya kasih contoh ekstrim tadi, kalau kita sudah kelelahan karena kita mesti menempuh jarak yang jauh dari tempat tinggal ke tempat kerja, di tempat kerja beban kerja kita tinggi, tuntutan tinggi, target tinggi, terus kemudian kita juga mesti pulang lagi menghadapi berbagai macam macet dan lain-lain, jarak, terus sampai di rumah juga kita bagaimana mau melaksanakan fungsi sebagai suami atau sebagai istri. Saya kira ya dari pihak suami juga akan terganggu, dari pihak istri juga akan terganggu gitu. Nggak usah bicara kejauhan masalah hormon. Orang yang dalam kelelahan, orang yang dalam keadaan kelelahan yang dia paling inginkan apa coba sekarang? Istirahat kan? Orang yang lapar apa yang dia inginkan? Makan. Orang haus pengennya minum, nggak ada yang lain. Ya, tapi orang yang kelelahan nggak ada yang lain. Dia nggak pengen lagi ngapa-ngapain. Termasuk nggak pengen hubungan suami istri, dia pengennya tidur. Nah, ini berlangsung berbulan-bulan, bertahun-tahun, berakumulasi. Akhirnya ini menimbulkan masalah sosial yang lain. Nanti istri bisa bercuriga, kok nggak semacam kok nggak ada keinginan lagi sih sama saya. Apakah nanti udah mulai nuduh lagi? Jangan-jangan ada begini, ada begitu. Padahal nggak ada apa-apa, capek aja gitu. Nah, tapi ini terjadi gitu. Ini terjadi. Jadi makanya kelelahan, ya stres, kelelahan, itu semua masalah kaum urban sekarang. Masalah kaum perkotaan, dan ini umum sekali. Ya datangnya munculnya dengan
tidak hamil-hamil, datang dengan dengan keputihan, datang dengan hipertensi, datang dengan gangguan tidur. Ini keluhan yang semakin umum terjadi sekarang karena memang ini masalah di kota. Sahabat Vimela, itu tadi 10 pertanyaan yang sudah dibacakan. Sekarang nih dok, terakhir sebelum kita akhiri Vimela Ask the Expert kali ini, boleh disampaikan ke sahabat Vimela closing statement-nya atau pesan-pesan untuk sahabat Vimelanya nih dok. Ya, sahabat Vimela, saya kira kita mesti hidup sehat. Hidup sehat itu yang pikirannya sehat juga, berarti mesti cukup istirahat, cukup bekerja, cukup bermain, cukup ya mungkin kita mesti baiknya ada punya hobi gitu ya, supaya kita bisa produktif, supaya tidak terjadi gangguan stres, supaya tidak terjadi gangguan hormon, supaya tidak terjadi semua gangguan yang dikeluhkan yang mestinya kita bisa minimalisir atau kita hindari dengan memanage stres kita yang muncul dari sisi luar, dari pihak luar yang mengganggu kita. Makan juga 4 sehat 5 sempurna, gizi seimbang, dan jangan lupa kita masih ada di pandemi COVID-19. Kita mesti lakukan gerakan menjaga diri kita dan menjaga masyarakat kita dengan memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan lain-lain. Jangan lupa vaksin juga. Makasih Mbak Kiki, terima kasih sahabat Vimela. Oke, sahabat Vimela, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Dr. Batara dari RSI Abunda Jakarta. Seru banget dan sangat bermanfaat pastinya. Kita sudah membahas mengenai permasalahan hormon akibat stres. Kenali dan ketahui efeknya. Jangan menyepelekan stres dan harus mengenali diri sendiri dan mengatur diri sendiri nih. Gimana caranya biar tidak stres supaya dampaknya tidak membahayakan untuk siapa? Untuk diri sendiri. Oke, terima kasih Dr. Batara sudah hadir di Vimela Ask the Expert. Semoga semuanya sehat selalu dan bermanfaat ya yang kita bahas tadi ya dok ya. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih sahabat Vimela. Sampai jumpa lagi di Vimela Ask the Expert selanjutnya. Saya pamit undur diri. Bye-bye. Bye, salam sehat.